مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Termasuk salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan lebih daripada 1000 hadis, dibawa oleh Sayyidah Aisyah. Dinikahi oleh Rasul pada usia 6 tahun, bahkan ada riwayat yang lain 7 tahun. Tapi tidak kumpul dengan Rasul. Setelah di Madinah pada usia 9, qil pada usia 11 baru berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau saudara hadirin hadirat sampai ke tanah suci Mekah, Madinah, pergi haji atau umroh, amin. Kita berziarah ke makam Rasul, betul? Di mana Rasul disemayamkan, dikubur, dimakamkan, sebetulnya itu adalah kamarnya Sayyidah Aisyah. Ketika Rasul di akhir hayatnya beliau merasa sakit, Rasul minta izin pamit kepada istri-istrinya. Saya sudah semakin sakit, sakit saya sudah semakin dalam, izinkan saya berada di rumah Aisyah. Maka diizini oleh para istrinya dengan penuh keridhaan. Sesampainya di rumah Sayyidah Aisyah, Rasul semakin berat sakitnya sampai meninggal dunia di kamarnya. Disitulah dikubur, sehingga tempat di mana Rasul dikubur adalah rumah Sayyidah Aisyah. Cukup saudara menjadi suatu kebanggaan oleh Sayyidatna Aisyah, yaitu ketika beliau mengatakan, sangat gembira saya ketika di akhir hayatnya Rasul sebelum meninggal dunia mencari siwak. Maka saya tawarkan siwak kepada sang Rasul. Apakah engkau ingin menggunakan siwak? Qala na'am, iya saya mau pakai siwak. Kebetulan siwaknya masih keras, maka saya haluskan dengan mulut saya. Setelah dihaluskan, saya haluskan dengan mulut saya, dipakai oleh Rasulullah sehingga tercampur air liur saya dengan air Rasul, air liur Rasulullah sebelum meninggal dunia. Ini kebanggaan Sayyidah Aisyah. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Annaha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada perintahnya dari kami, maka hal itu tertolak. Hadis ini sangat penting kita pahami, saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau bukan kita yang betul-betul memahami hadis ini, maka kita bisa dibodoh-bodohi sama golongan orang di luar aliran kita. Hadis ini banyak dipakai oleh orang-orang yang biasa membid'ahkan orang. Hadis ini biasanya banyak dijadikan dalil oleh orang-orang yang kalau lihat orang maulid bilang bid'ah, lihat orang tahlil bilang bid'ah, lihat orang tawassulan bid'ah. Itu yang dipakai hadis ini. Padahal hadis ini pemahamannya tidak demikian. Segala sesuatu apa dikatakan oleh Nabi fi amrina hadza ma laysa minhu, yang mana kegiatan perbuatan yang tiada urusan atasku, kata Rasul, yang dimaksud tidak selaras dengan Quran, tidak selaras dengan hadis, tidak selaras dengan ijma ulama, tidak selaras, tidak sinkron dengan kias atau atharnya para ulama, maka mardud, itu ditolak. Jadi ketika mana saudara hadirin hadirat rahimakumullah kita melakukan amal baik, Nabi sudah meninggal dunia, amal itu tidak dikerjakan sama Nabi ketika hidupnya Nabi. Jikalau amal itu selaras dengan Quran, cocok sesuai dengan hadis, maka tidak dikatakan mardud, tidak dikatakan ditolak. Hadis ini saudara hadirin hadirat rahimakumullah sangat penting.
Sehingga jelas kalau orang melakukan amal kebaikan saat ini nih, tapi tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ayat Al-Quran, maka itu dikatakan ditolak, itu wajar. Tapi ketika orang merayakan atau melakukan amal soleh, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, walaupun Nabi ketika masih hidup tidak pernah mengamalkan, maka hal tersebut tidak dilarang. Hadirin hadirat rahimakumullah, biasanya kita itu sering mendengar ada orang dengan mudahnya mengkafirkan orang lain. Dengan mudah membid'ahkan orang. Pernah dengar begitu? Pernah dengar begitu? Lihat orang maulid, bid'ah. Lihat orang tahlilan, ada orang meninggal dunia, bid'ah. Ngaji malam Selasa, ada maulid, bid'ah. Bid'ah itu apa, saudara hadirin hadirat rahimakumullah? Bid'ah itu dikatakan oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, jilid kedua, halaman 204. Beliau mengatakan bid'ah itu fi'lun ma lam yu'had fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan yang tidak dikenali di zaman Rasulullah, perbuatan yang tidak pernah diterapkan di zaman Rasulullah. Akan tetapi tidak semua konotasinya sesat. Tidak semua yang kita lakukan yang dahulu Nabi tidak lakukan itu salah, itu dosa, itu sesat. Tidak. Kenapa? Karena bid'ah itu terbagi 5. Al-bid'atu yanqasimu ila khamsati ahkamin. Bid'ah itu ada 5. Antum kalau mau catat bagus, sehingga kita bisa mengerti kalau ada orang bilang bid'ah, ini jatuhnya pada hukum apa ini. Kalau sesuatu yang sunnah dibilang bid'ah, berarti dia tidak mengerti hukum bid'ah itu sendiri. Yang pertama, bid'ah kadangkala menjadi wajib. Kapan bid'ah menjadi wajib? Yaitu ketika seseorang mempelajari ilmu gramatika bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dengan tujuan agar bisa memahami kandungan Quran, kandungan hadis. Dengan ilmu nahwu tersebut kita bisa paham tentang Al-Quranul Karim. Maka belajar ilmu nahwu hukumnya wajib. Saya kasih contoh gambaran lagi, di antaranya belajar ilmu tajwid. Zaman Nabi tidak ada idgham bi gunnah, tidak ada idgham bila gunnah, tidak ada idhar, tidak ada ikhfa. Lalu mengapa ulama merangkum agar orang baca Qur'annya jadi betul? Kenapa? Karena Nabi suruh warattilil Qur'ana tartila. Jadi belajar ilmu tajwid hukumnya wajib. Di zaman Nabi tidak ada, maka disebut tadi bid'ah. Tapi konotasinya tidak semua bid'ah itu sesat. Betul? Ada kalanya bid'ah menjadi haram, seperti apa yang muncul dalam pemikiran beberapa aliran selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kasih tahu contohnya Mu'tazilah, yang mengatakan tidak ada pertanyaan dalam kubur. Ini pemikiran seperti ini bid'ah, hukumnya haram. Atau ada aliran yang mencaci maki sahabat Rasul, contohnya Syiah. Di zaman Nabi mereka tidak mencaci maki sahabat. Setelah Nabi meninggal dunia, setelah beberapa zaman baru muncul itu aliran memaki dan mencaci maki para sahabat Rasul, namanya Syiah. Pemikiran tersebut adalah bid'ah yang haram. Ada lagi Qadariyah. Kalau sekarang ini pluralisme atau liberalisme, yang sifatnya pemikiran atau bentuk ibadah yang mereka lakukan yang sangat menyimpang dari Quran dan hadis, maka itu disebut bid'ah yang haram. Atau aliran yang dengan mudah mengkafirkan orang. Di zaman Nabi sahabat itu tidak mudah mengkafirkan orang. Betul? Jadi pemikiran seperti itu bentuk bid'ah yang haram. Ada lagi bentuk bid'ah yang sunnah. Zaman Nabi tidak ada, tapi kalau kita kerjakan dapat pahala. Contohnya saya kasih gambaran, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, baik umum atau agama.
Zaman Nabi tidak ada SD, tidak ada SMP, tidak ada SMA, apalagi yang namanya pondok, pesantren, itu tidak ada. Di zaman kita pesantren banyak nggak? Kita dari masih kecil duduk di sekolahan tidak? Itu semua bid'ah. Karena zaman Nabi tidak ada. Tapi lihat, berkat sekolah, berkat kita duduk di bangku sekolah, berkat orang duduk di pesantren, kita jadi tahu tentang tata cara ibadah yang baik dan benar. Betul? Jadi bikin sekolahan, bikin pesantren, bikin lembaga-lembaga pendidikan, itu adalah bid'ah yang di zaman Nabi tidak ada. Kalau kita kerjakan sekarang, kita dapat pahala. Itu bid'ah tuh. Ada lagi bid'ah yang dapat pahala. Contohnya Sayyidina Utsman membuat azan Jumat 2 kali. Waktu Nabi masih hidup, azan Jumat sekali. Setelah Nabi meninggal dunia, Sayyidina Utsman lihat orang dengar suara azan 1 kali, mereka ada yang tidak mendengar. Maka dibikin 2 kali tanda. Yang pertama manggil orang, yang kedua tanda imam akan naik mimbar. Itu hukumnya sunnah, bid'ah tapi sunnah, dapat pahala. Saya kasih contoh lagi, Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau yang memprakarsai sholat tarawih berjamaah di masjid pada bulan Ramadan. Zaman Nabi sholat tarawih enggak berjamaah. Akhirnya Sayyidina Umar ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau memprakarsai sholat tarawih berjamaah di masjid. Akhirnya jadi makmur. Sampai Sayyidina Umar pernah berkata, ni'matil bid'atu hadhih. Inilah senikmat-nikmatnya bid'ah. Waktu zaman Nabi enggak berjamaah. Kenapa Sayyidina Umar bikin? Nah, itu termasuk salah satu perintah daripada Amirul Mukminin yang wajib kita ikutin. Apa kata Nabi? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Apa dalam hadis itu pada bagian akhirnya? Wa sunnatul khulafa'ur rasyidina min ba'di. Ikuti juga apa yang diperintah oleh khalifah-khalifah setelah aku. Uddu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh, gigit erat-erat sebagaimana kalian menggigit dengan gigi geraham kalian. Apakah Rasul tidak sempurna meninggalkan agama ini kepada kita? Biasanya orang yang biasa mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, itu pakai dalil-dalil hadis ini. Ada lagi ditempel dengan ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Nabi dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, aku telah tinggalkan agama untuk kalian, sudah sempurna. Lalu mengapa itu sahabat bikin-bikin sesuatu yang baru? Berarti di situ ada manfaat untuk umat manusia. Betul? Makanya dibikin oleh Amirul Mukminin. Sampai setelah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab meninggal dunia, setiap bulan Ramadan masjid-masjid penuh dengan tarawih. Sahabat pada senang. Ini berkat Sayyidina Umar yang membuat masjid-masjid kita ini menjadi penuh dengan cahaya kemakmuran, berkat fatwa Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada lagi bid'ah yang makruh, seperti menghiasi dalam masjid. Kita lihat kalau masjid ada kaligrafi, betul? Zaman Nabi tidak ada. Ada lagi bid'ah yang mubah, seperti setelah sholat kita salaman tuh. Itu mubah. Zaman Nabi tidak begitu. Tapi di balik itu saudara, ada ketika mana kita berjabat tangan dengan saudara kita, banyak sekali riwayat. Ketika di situ kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah ampuni dosa kita berdua sampai tangan itu terpisah. Tapi dasar hukumnya adalah mubah. Intinya saudara, tidak semua bid'ah itu konotasinya sesat atau dosa. Betul? Jadi antum sudah tahu ilmunya nih. Bid'ah itu ada 5 hukum. Tidak semua bid'ah itu dosa. Zaman Nabi saudara, ada nggak pengajian malam Selasa rutin? Ada nggak? Berarti kita semua bid'ah nih. Kan begitu. Ada nggak zaman Nabi pengajian umum rutin malam Jumat di rumah sahabat Fulan bin Fulan? Ada nggak? Kayak kita nih, tiap malam Jumat kumpul di Cidodol. Itu semua bid'ah.
Tetapi saudara, bid'ah yang semacam ini merujuk kepada Quran, merujuk kepada hadis. Sehingga ketika kita terapkan, kita dapat pahala sunnah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Rasul pernah meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'aha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menggagas sebuah jalan sunnah yang baik dalam Islam, dia menggagas sesuatu jalan sunnah yang baik dalam Islam, maka dia memperoleh pahala dan juga pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahalanya. Ente beramal soleh, ada orang ikutin, ente udah meninggal, pahalanya mengalir buat ente. Betul? Ini ulama ambil hadis ini bi'umumil lafad, yang dipakai umum lafadnya, bukan khususus sabab. Kalau khususus sabab, zaman Nabi hadis ini keluar ketika ada orang Ansor bantu orang miskin. Orang Ansor zaman dahulu ada yang kaya, dia bantu orang miskin, akhirnya sahabat pada ikut. Akhirnya keluar hadis itu, barang siapa memberikan gagasan yang baik, maka dia memperoleh pahala dan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahalanya. Demikian juga Nabi mengecam dengan keras, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man tabi'aha ba'dahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a, rawahu Muslim. Barang siapa yang menggagaskan suatu jalan sunnah yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikuti sesudah dia. Sedikit pun dosanya tidak dikurangin, dia akan kena dosa juga. Jadi Anda menggagaskan sesuatu hal yang baik, seperti Sayyidina Umar ibn Khattab tadi, mengumpulkan orang untuk sholat tarawih. Betul? Setiap kita sholat tarawih, saudara, Sayyidina Umar dapat. Setiap hari Jumat ada azan kedua, itu yang azan dapat pahala. Sayyidina Utsman orang yang pertama memprakarsai dapat pahala juga, sedikit pun tidak berkurang. Itu begitu. Anda memberi gagas, nauzubillah min zalik, bunuh orang, lalu ada orang ngikuti Anda. Gara-gara Anda pernah membunuh orang, dia ikuti Anda membunuh orang juga, maka Anda mendapatkan dosa terus menerus tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Jadi hadis ini menjadi tolak ukur kepada kita, bahwa tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi lalu muncul saat ini disesatkan, dikatakan bid'ah. Tidak semua. Tidak semua dikatakan bid'ah. Ada lagi mereka pakai hadis riwayat Imam Muslim yang lain, biar jamaah majelis Rasulullah tahu kenapa kadangkala kita suka bid'ahkan. Karena mereka punya pemahaman cetek. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul pernah bersabda dalam khutbahnya, amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiya Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Ini pegangan mereka ini. Ini hadis sahih, betul memang begitu. Tapi pemahaman kadangkala orang tidak sampai. Artinya sebaik-baik pembicaraan adalah Al-Quran, betul. Sebaik-baik petunjuk hadisnya Rasulullah, betul. Seburuk-buruknya perkara, perkara yang baru, kata Nabi ini, yang diada-adakan zaman saya tidak ada, setelah saya meninggal dunia dibikin ada itu perkara. Dan segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Semua yang bid'ah itu sesat. Itu arti hadisnya. Ada orang memahami hanya lafadznya saja, padahal tidak semua kalimat kullu bid'atin dolalah. Anda ingat kalimat kullu, mohon difokus sebentar. Kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah sesat. Yang Anda mau bicara kalimat kullu, semua. Ini mereka memukul rata, semua yang bid'ah yang baru sesat. Padahal tidak semua kalimat kullu, setiap kalimat semua itu bermakna total, dengan arti yang total, tidak.
Kita lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, wa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Artinya, adapun perahu-perahu itu dimiliki sama orang-orang miskin, yang mana mereka mencari nafkah di laut dengan perahu-perahu itu. Tiba-tiba Nabi Allah Khadir naik, rusakin itu perahu. Karena tujuan apa? Karena wakana wara'ahum malikun, di tengah laut ada raja yang zolim. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Itu raja kalau lihat perahu pasti dirampok. Kullu safinatin, pakai kullu tuh, semua perahu dirampok. Kata ulama ahli tafsir, yang dirampok yang bagus-bagus saja perahunya. Kalau ada perahu yang ditemui sama raja yang zolim tadi, perahunya jelek, ada aibnya, nggak dirampok. Makanya Nabi Khidir rusakin itu perahu, dibikin bolong supaya tidak dirampok. Artinya kullu safinatin ghasba, semua perahu, maksudnya bukan semua, tapi yang bagus-bagus yang diambil. Jadi kalimat kullu bid'atin dolalah, tidak semua bid'ah itu sesat, pakai kalimat kullu. Kita lihat lagi di dalam surat Anbiya ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan dengan air, kata Allah, kami jadikan segala sesuatu hidup. Contohnya kita nih, kita hidup karena air, betul? Makan sayuran karena air. Kambing, onta, sapi, ayam, jago, bebek hidup dengan air. Kata Allah, dengan airlah maka menjadi hidup semuanya. Apakah mereka tidak beriman? Berarti makhluk yang hidup semuanya, kata Allah, kulla syai'in hayy, semuanya hidup. Betul, tapi tidak semuanya. Contohnya, kita tahu setan, kita tahu jin dibuat bukan dengan air. Dalam surat Ar-Rahman ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah menciptakan setan, bangsa jin, dari percikan api yang menyala-nyala. Berarti dia tidak dibuat dengan air, tidak, dia dibuat dengan api yang menyala-nyala. Ayat Quran yang tadi saya sebut, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, segala sesuatu dengan air hidup. Kita lihat, setan, jin tidak dibuat dengan air, tapi dengan api. Ada lagi, saya kasih gambaran hadis Nabi dari riwayat Imam Ahmad. Nabi pernah bersabda, kullu ainin zaniyatin, setiap mata itu berzina. Masya Allah. Ini pakai kalimat kullu semua nih, saya kasih contoh. Biar kita tahu tidak semua kalimat kullu bid'ah dolalah. Biar kita tahu tidak semua bid'ah itu sesat. Karena kalimat kullu dipakai dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Sampai di hadis lagi Nabi bilang setiap mata berzina. Kullu ainin zaniyatun, rawahu Ahmad. Kata ulama, bukan semua mata berzina. Kalau semua mata berzina, berarti mata Nabi berzina dong. Na'udzubillahimin. Berarti matanya wali berzina, matanya orang alim berzina, mata kita nih yang ngaji malam ini berzina semua. Bukan begitu. Setiap mata yang memandang ajnabiyah dengan syahwat, berarti mata itu berzina itu. Jadi tidak semua kalimat kullu itu dimaknai dengan makna keseluruhan, tidak. Contohnya bid'ah, tidak semua bid'ah itu sesat. Walaupun kata Nabi semuanya sesat, karena ada bid'ah yang mendatangkan pahala. Sehingga saudara hadirin hadirat rahimakumullah, kita ini tidak boleh berpikir sempit. Kalau orang berpikir sempit itu biasanya dengan mudah. Lihat orang yang melakukan amal yang dahulu zaman Nabi tidak dikerjakan, dia bilang ini bid'ah nih, ini bid'ah nih, ini haram, zaman Nabi tidak ada. Bukan begitu saudara. Sampai kata Imam dalam Sahih Bukhari, kita melihat bagaimana itu tadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar merangkum orang agar sholat tarawih bersama. Imam Syafi'i di dalam kitab
beliau pernah mengatakan, al-muhdatsatu dorban. Sesuatu yang baru yang diada-adakan sekarang ini ada dua bagian. Ihdahuma ma uhditha mimma khalafal kitab was sunnah wa athar wa ijma'ul ulama fahuwa bid'atun dolalah. Kata Imam Syafi'i, imam mazhab kita ini, segala sesuatu yang baru yang berlawanan dengan Quran dan hadis dan ijma' dan athar ulama, itu namanya bid'ah dolalah. Yang kedua, kullu ma uhditha minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hadhihi fahiya ghairu madhmumah. Yang kedua, bid'ah sesuatu yang baru yang tidak berlawanan dengan salah satu daripada Quran, tidak berlawanan salah satu daripada hadis atau athar atau ijma atau qiyas ulama, maka dia bukan bid'ah yang tercela, berarti bid'ah yang terpuji. Dulu saudara, Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Abi Syamah. Ini masih nyambung gak nih? Masih nyambung gak? Apa perlu dikeluarin nasi kebuli dulu? Dulu Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Abi Syamah. Beliau dengan tegas mengatakan, fal bid'aul hasanatu muttafaqun ala jawazi fi'liha wastihbabi laha warraja'u thawabu liman hasunat niyatuh. Beliau dengan gamblang mengatakan, dan semua bid'ah hasanah itu telah disepakati oleh kami ini para ulama di zaman beliau sebelum Imam Syafi'i. Bid'ah hasanah, keluar tuh kalimat bid'ah hasanah. Zaman Nabi nggak disebut hasanah, tapi beliau ini telah menyepakati bersama ulama dengan gamblang, bid'ah hasanah itu silahkan diamalkan. Anda dapat pahala, semua tergantung niat baik Anda. Subhanallah. Makanya ulama kita ini nggak ragu-ragu ngarang maulid. Zaman Nabi nggak ada maulid, betul? Kenapa Beb kok dikarang? Iya, karena maulid isinya dengar sejarah Nabi. Bagus tidak? Maulid itu isinya sholawat buat Nabi, diperintah sama Allah dalam Al-Quran. Shollu alaihi wasallimu, berarti cocok atas perintah Allah dalam Quran, betul? Perintah sholawat dalam Quran, dalam hadis, begitu juga. Saudara, kita lihat tahlilan kalau orang tua kita meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur. Tetangga kita meninggal dunia ditahlilin, betul? Itu semuanya bid'ah kayak maulid, tapi semua hasanah. Kenapa? Karena tahlil isinya la ilaha illallah. Siapa yang suruh kita talkinin mayit kalau meninggal dengan la ilaha illallah? Nabi kita Muhammad. Jadi betul itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Segala amal yang baik, saudara, yang zaman Nabi tidak ada, lalu zaman kita ini ada, itu tidak semuanya sesat. Kalau kita pakai kalimat semuanya harus ada di zaman Nabi, kita tidak boleh bikin sesuatu yang baru, maka sangat banyak yang bertentangan. Kita lihat di masjid-masjid, di tangan kita ada jam, betul? Kalau kita pengen tahu waktu zuhur masuk, waktu asar, maghrib, isya, subuh, ada jam, enak nggak? Ini jam kan dipakai bukan buat jalan-jalan aja, tapi dipakai kapan nih azan subuh, betul? Berarti ini wasilah buat kita ibadah. Kalau kita bilang bid'ah, kita jual nih jam, duitnya beli nasi uduk, kan begitu? Kalau kita bilang jam itu bid'ah, pengen tahu waktu sholat, ente tancepin paku, tunggu matahari muncul, di situ Anda bakal tahu waktu sholat. Tapi alhamdulillah ada jam. Saudara, kalau kita bilang bid'ah, nanti pulang majelis Rasulullah, ente semua bubar jalan kaki. Pergi besok minggu depan panjang umur, amin. Balik ke sini jalan kaki. Kenapa? Bid'ah zaman Nabi nggak ada. Bid'ah itu dipakai untuk ibadah, betul. Ente pakai motor buat ibadah kan, betul. Kalau bid'ah jangan pakai motor, jalan kaki. Enak nggak? Nah, habis itu ente punya duit banyak, amin. Punya duit banyak, amin. Ente aminnya nih nggak bener-bener nih. Amin kalau punya duit kudu serius. Mudah-mudahan banyak duit, amin.
Pergi haji deh, enak nggak? Pergi umroh, amin. Ente bilang bid'ah naik pesawat. Kan buat ibadah, naik haji tetap bid'ah. Nah, gimana itu? Jalan kaki dah. Kira-kira berapa tahun nyampe? Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah. Walaupun lafadznya semua, tapi tidak semua, karena dalam Al-Quran Allah kasih penjabaran sebagaimana yang tadi saya gambarkan. Jadi saudara, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada guna manfaatnya. Pemahaman untuk kita, tidak semua bid'ah yang baru itu berlawanan dengan Quran, tidak semua berlawanan dengan hadis, tapi itu semua merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis, sehingga semoga wawasan kita ini menjadi memiliki wawasan yang luas sebagaimana yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.